Ingatlah saat kita bersama, kau pegang tanganku, ku tatap matamu, semua terasa indah, tak seorang pun mengganggu. Bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu, bintang benderang secerah hatiku yang selalu terbayang. Sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa di sini di Universitas Panji Sakti Singaraja di bulan Juni ini. Bulan Juni adalah bulan yang sangat berarti begitu ya, mempunyai makna yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Dan melalui dialog pada pagi hari ini, yaitu dialog yang merupakan kerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Buleleng dalam rangka kegiatan Bulan Bung Karno tahun 2022. Dan pagi ini juga sebelum kita akan berbincang dengan narasumber, saya mau bertanya dulu sama hadirin yang hadir di sini. Siapa yang tahu bulan Juni ini ada 3 kejadian penting terkait dengan Bung Karno? Saya mau tahu, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan juga semester berapa ya. Karena di sini semua menggunakan baju biru. Saya yakin pada tahu semua nih, ada 3 momen penting di bulan Juni ini terkait dengan Bung Karno. Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ya, baik. Tampaknya masih belum panas ya. Nanti saya akan persilakan juga untuk bisa bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada narasumber, nanti akan ditanggapi juga. Saya bocorkan saja begitu ya. Jadi bulan Juni ini ada 3 hal penting, 3 peristiwa penting yang terjadi terkait dengan Bapak Proklamator. Yang pertama adalah tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Kemudian tanggal 6 Juni, hari lahirnya Bung Karno. Dan tanggal 21 Juni, Bung Karno dinyatakan meninggal dunia. Baik. Saya tidak akan berpanjang lebar, kita akan berbincang, kita akan membahas terkait bagaimana aktualisasi seorang Bapak Proklamator bisa kita adaptasi dalam kepemimpinan Bali era baru saat ini bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di ruangan ini. Mohon izin Bapak, saya duduk dulu Pak. Bagaimana? Sehat? Tadi pagi bocoran ya, saya sudah berdialog dengan Bapak Doktor gitu. Pak, siang ini bertemu lagi dan juga dengan Aji. Apa kabar Ji? Sehat Ji? Ya, baik. Selagi kita menunggu untuk Bapak Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD sedang dalam perjalanan,
kita akan berbincang dulu bersama dengan Bapak Dr. Andes Gede Mademetre MSI selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat. Sudah Dan diawali tadi pagi kan jam 5. sudah, ya baik. Dan juga hadir di sebelah kanan saya tepatnya ada Bapak Ida Bagus Lili Sudirge, ya, SE, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Selamat pagi Ji. Sehat ya Ji? Sehat. Harus sehat. Kalau ketemu Aji ini bawaannya selalu ingin teriak merdeka. Ya baik. Teman-teman di ruangan ini nanti kami juga mengundang untuk bisa bertanya. Silakan siapkan ya satu pertanyaan saja. Nanti saya akan tunjuk siapa yang bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik dialog kita pada pagi hari ini ya, yaitu aktualisasi kepemimpinan Bung Karno dalam Bali era baru. Saya mau ke Pak Dokter terlebih dahulu, Pak Gede Metre. Bapak, kalau kita berbicara tentang Bung Karno, tidak terlepas dari adanya kontroversi ya. Kepemimpinan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Namun terlepas dari itu Bung Karno sangat berjasa melahirkan bangsa Indonesia. Ya. Sebenarnya apa yang harus kita tahu Pak sebagai generasi saat ini untuk mewujudkan Bali era baru terkait dengan kepemimpinan beliau? Silakan Bapak. Ya, saya mulai dari kepemimpinan dulu ya. Kepemimpinan itu sebenarnya merupakan kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan orang untuk mencapai tujuannya. Dan itu ada pada diri Bung Karno. Ada pada diri Bung Karno. Bagaimana wujud kepemimpinan beliau itu bisa kita pelajari dalam sejarah gitu. Karena kita generasi sekarang tentu belum pernah, apalagi anak-anak mahasiswa belum pernah bertemu dengan beliau. Itu kita bisa pelajari dalam sejarah. Kalau mau mengetahui tentang Bung Karno dari satu buku, bacalah buku Di Bawah Bendera Revolusi. Itu pemikirannya sejak tahun 1920-an ada di sana. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami tentang kepemimpinan Bung Karno adalah pertama, beliau itu mampu mensintesakan berbagai gagasan yang ada, gitu. Mampu mensintesakan, mengambil yang baik-baik, unsur baik dari berbagai gagasan itu sehingga menjadi resultan, atau kalau anak-anak dari eksak itu menjadi vektor gitu. Nah itu pertama, mampu mensintesakan. Kedua yang perlu dipahami dari kepemimpinan Bung Karno itu adalah beliau mampu menyampaikan apa yang beliau sintesakan, gitu, mampu menyampaikan dengan baik. Gitu. Yang ketiga, beliau itu mampu menyemangati semua orang yang pernah diajak berbicara atau semua orang yang pernah mendengarkan pidato beliau itu pasti bisa disemangati. Gitu. Yang keempat, beliau gandrung kepada persatuan. Nah, dari semua itu beliau kemudian mengenali masyarakatnya. Dari kemampuan itulah kemudian melahirkan puncak pemikiran beliau, yaitu Pancasila yang baru saja dirayakan, dipimpin oleh Presiden Jokowi di Ende. Nah, kenapa beliau mampu seperti itu? Itu tidak terlepas dari bacaannya sejak anak-anak sampai di mahasiswa yang sedemikian luasnya. Tidak ada aliran pemikiran yang tidak dibaca beliau. Itu luar biasanya gitu. Nah, sekarang Bali memerlukan aktualisasi pemikiran beliau itu. Nah itulah supaya bisa mengaktualisasikan pemikiran beliau itu, generasi muda harus belajar tentang Bung Karno. Nah, itu yang bisa saya baik, sampaikan. Luar biasa sekali, ada beberapa poin yang saya tangkap dari bagaimana seorang bapak bangsa ini bisa mengaktualisasikan kepemimpinannya dengan banyaknya suku, banyaknya kultur, banyaknya budaya di Indonesia, begitu ya. Namun sebelum itu saya mengajak adik-adik di sini untuk juga jangan lupa ya
untuk teman-teman yang tidak bisa menyaksikan acara dialog khusus ini, bisa langsung menonton di live YouTube, live streamingnya RRI Singaraja, bisa langsung di subscribe jangan lupa, dan di like dan juga di komen. Ya, jadi terkait dengan dialog khusus ini, jangan lupa saya tadi sudah ingatkan untuk yang baru bergabung ya, bisa menyiapkan 1 buah pertanyaan. Nanti kita akan konfrontir, kita akan tanggapi bersama dengan narasumber yang hadir di studio ini. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama dialog khusus kerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Buleleng dalam rangka kegiatan Bulan Bung Karno tahun 2022. Saya mau ke Pak Lili Haji. Tadi Pak Dokter mengatakan bahwa memang kalau kita lihat seorang bapak bangsa ini mempunyai banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita aktualisasikan untuk kepemimpinan Bali era baru saat ini. Salah satu yang menarik buat saya adalah menyatukan hampir sekian banyaknya pendapat begitu, kemudian disatukan dalam satu faham, yaitu nasionalis. Saat ini dengan adanya media sosial banyak sekali pendapat yang bisa kita lihat bermacam-macam, J. Apa sih sebenarnya yang menjadi problematika begitu sehingga ini harus digalakkan untuk mewujudkan Bali era baru? Silakan Haji. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Mitra yang kami hormati, Mbak Heni ya, Rizka dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama, kita harus melihat sosok Bung Karno itu seperti apa, dikaitkan dengan situasi kekinian, kan begitu. Bung Karno adalah seorang pemimpin karismatik dan beliau memiliki gaya kepemimpinan yang meledak-ledak, luar biasa, dan itu sulit kalau kita cari di era seperti sekarang ini. Kita tahu sekarang ini masyarakat Indonesia lebih banyak berbicara di media massa tanpa batasan. Mereka berbicara seenaknya tanpa batasan. Selamat pagi Pak Sekda. Baik, selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak. Terima kasih sudah hadir di dialog khusus pagi ini. Dan yang seperti yang tadi kami informasikan bahwa kita sudah menunggu Bapak Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bapak Dr. Andes Gede Suyasa MPD sudah hadir. Dan sebelum kita ke Pak Ketua, saya mau lanjutkan dulu ke Pak Lili, bagaimana Ji? Baik, sekarang ini orang lebih banyak berbicara bebas tanpa ada tanggung jawab. Dalam arti begini, mereka berbicara seenaknya, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan itu sering tidak ada tanggung jawabnya. Dalam arti mereka bebas berbicara kemudian tanpa ada tanggung jawab. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita benahi. Kita harus benahi dan kita harus melihat bahwa figur Bung Karno itu adalah panutan bagi kita semua. Panutan bagi kita semua. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Beliau rangkul semua, baik itu dari etnis apapun, dari partai apapun. Kemudian mereka, Bung Karno ini sangat mencintai rakyatnya, sehingga dengan demikian mampu menggerakkan seluruh hati masyarakat Indonesia ini untuk mengikuti apa yang menjadi pemikiran beliau. Nah, dengan demikian untuk Bali ke depan ini kita harapkan ada hal-hal yang seperti itulah, baik di Bali maupun di Kabupaten Buleleng. Karena ini sangat kita perlukan pemimpin tauladan yang benar-benar bisa menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi tanpa harus membeda-bedakan bahwa dia adalah dari golongan A, B, C, dan D. Forum Pembauran Kebangsaan memiliki tugas yang sama seperti yang menjadi harapan Bung Karno. Kita rangkul semua
daripada berbagai etnis yang ada, dari berbagai golongan, dan itulah tugas daripada Forum Pembauran Kebangsaan. Iya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ke depan mari kita bersama-sama mengkaji, mencari bagaimana cara agar pemimpin-pemimpin Buleleng, pemimpin-pemimpin Bali ini memiliki karismatik yang sama, paling tidak seperti yang dimiliki oleh Bung Karno, mampu mempersatukan bangsa kita ini. Terima Baik. kasih. Kemudian saya mau ke Bapak Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan juga selaku Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Randus Gede Suyase MPD. Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang aktualisasi kepemimpinan, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita aktualisasikan untuk mewujudkan Bali era baru. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang memang keunggulan dari sosok Bung Karno ini yang patut untuk diadaptasi. Nah, Bapak sendiri melihat sebagai seorang ketua yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan wawasan kebangsaan, Pak. Saat ini bagaimana pemahaman dari calon-calon pemimpin bangsa di generasi berikutnya untuk memahami apa sih sebenarnya yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin di Indonesia ataupun di Bali untuk mewujudkan Bali era baru? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Dan saya hormati Pak Demeter, kemudian Pak Gus Lilik dari Forum Pembauran, ya, serta host dari RRI dan adik-adik sekalian, ada generasi muda. Yang pertama saya mohon maaf sedikit, masih ada agenda pengukuhan Dewan Pendidikan yang masih berjalan. Saya mohon izin Pak Bupati, dan habis ini juga rapat lagi, jadi mohon izin mungkin lebih mendahului 10 menit sebelum jam 9, sebelum jam 10. Berkaitan dengan topik ya hari ini, kalau kita melihat Bung Karno jadikan sosok pemimpin untuk kita ambil nilai-nilainya. Kalau Bung Karno kan terkenalnya ajarannya Trisakti. Trisakti itu kalau kita jabarkan pasti akan banyak masuk kepada hal-hal yang sampai rigid pun bisa. Kita contohkan mulai dari berdaulat secara politik. Berdaulat secara politik berarti negara ini harus dimanajemen oleh pemerintah atau pemimpin yang tidak diintervensi oleh luar. Kemampuan untuk mengendalikan negara menjadi sebuah negara berdaulat. Karena tidak lagi dalam intervensi luar, maka harus punya kekuatan ke dalam yang kuat. Kalau ke dalamnya kuat, maka tidak bisa diintervensi. Kalau ke dalamnya lemah, maka gampang diintervensi. Ya, jadi dari sisi filosofisnya, ajaran ini tentu akan membutuhkan pemimpin-pemimpin kuat di masa depan, sehingga bisa survive negara dan bangsa ini. Ini juga sudah dipikirkan mungkin dari dulu ya, bahwa akan terjadi perkembangan zaman yang dahsyat. Akan terjadi interaksi antar negara dan bangsa yang juga sangat hebat. Dan saat ini posisinya interaksi kita by media, IT, itu cenderung mengikis sekat-sekat kebangsaan. Sekarang kita berinteraksi dengan orang luar negeri sudah tidak sulit lagi. Tidak bisa bahasa Inggris pakai aplikasi. Kita ngomong bahasa Indonesia dikirim dengan aplikasi bahasa Inggris kepada yang ingin kita ajak bicara. Mereka bicara bahasa Inggris diklarifikasi ke kita jadi bahasa Indonesia. Jadi tidak begitu sulit. Ketemu dengan orang Eropa Timur bahasa apa, bahasanya juga bisa ditranslate langsung oleh sistem. Sehingga interaksinya terbuka. Kemudian karena terbuka, jadi pergaulan yang sudah tidak lagi ada sekat-sekat bangsa, sekat-sekat negara, maka wawasan kebangsaan pasti ada pengaruhnya. Bahwa kebangsaan yang kita hadapi saat ini adalah wawasan kebangsaan global, tidak lagi menjadi wawasan kebangsaan kita sendiri. Ini yang akan membuat wawasan kebangsaan pada bangsa sendiri akan mulai menghadapi situasi yang tertekan. Oleh karena itu, yang kembali lagi kita harus mampu untuk menguatkan diri ya lewat pendidikan kebangsaan, wawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Karena akan menghadapi yang mudah.
interaksinya juga sangat mudah. Kekuatan negara itu di berbagai negara untuk menghegemoni negara lain juga makin masif. Sehingga kedaulatan dalam hal politik bernegara juga menjadi tantangan. Dan ini saat inilah ajaran Bung Karno untuk berdaulat secara politik perlu kita implementasikan dan kuatkan supaya kita berdaulat ke dalam secara politik dan tidak berada di dalam intervensi antar negara. Yang kedua itu berdikari secara ekonomi. Nah, kalau kita ingin berdaulat maka ekonominya harus kuat. Saat ini, kalau dulu kita akan mengenal NATO, Pakta Warsawa, blok barat, blok timur, Indonesia masuk di non-blok. Sekarang cerita ini tidak banyak lagi. Karena blok yang menentukan sekarang adalah siapa yang berkuasa dan kuat secara ekonomi, maka dia punya blok sendiri, tidak lagi blok kawasan. Mungkin tidak lagi ada bahasa barat timur. Ya, tidak ada lagi mungkin atau sedikit mungkin lagi bicara tentang dikotomi antara liberal dan sosialis. Karena buktinya Cina sekarang yang dulu dikenal komunis dan sosialis, sekarang sudah melakukan perdagangan yang lebih bebas, menguasai ekonomi yang luar biasa di dunia. Bahkan sekarang menjadi adidaya ekonomi, yang dulu adalah negara sosialis, negara komunis. Ini membedakan saat ini. Dan Cina memiliki kekuatan ekonomi yang sangat tinggi, yang sekarang menjadi salah satu negara besar atau mungkin yang terbesar secara ekonomi. Nah, otomatis kedaulatan negaranya atau bangsaannya akan kuat karena secara ekonomi mandiri, tidak tergantung. Negara ini pun kalau ingin berdaulat maka ekonominya juga harus berdikari gitu. Nah, di kita, dan sekarang nampaknya sudah diimplementasikan. Contoh nih, bangga buatan Indonesia saat ini. Saya bersyukur Pak Presiden mengambil kebijakan yang sangat strategis buat bangga buatan Indonesia dengan Impres, dengan Perpres, ya, dengan PP yang mewajibkan pengadaan pemerintah daerah itu dengan menentukan syarat TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kita kalau pengadaan kan harus 40% minimal, barang yang kita beli ini harus ada kandungan dalam negeri 40%. Bahkan sekarang di beberapa produsen sudah mulai meningkatkan. Bahkan di konveksi sudah hampir mendekati 90% kandungannya. Makanya staf kita sudah mulai menyeleksi pengadaan alat-alat elektronik di TKDN-nya harus 40%. Kalau mereknya asing atau luar negeri dan tidak diproduksi di Indonesia dengan TKDN 40%, maka tidak boleh diadakan lagi, Pak. Selama ini kita kan mengejar merek-merek bonafit itu, yang dari luar, yang tidak ada TKDN-nya. Ya, kalau tidak pakai itu tidak abdol rasanya. Nah, sekarang dengan adanya syarat 40% TKDN dengan pengadaan pemerintah, maka semua akan mengarah ke angka bagaimana mencintai produk dalam negeri. Ini juga salah satunya untuk memperkuat ekonomi kita supaya lebih berdikari, yaitu UMKM kita pasti akan lebih kuat posisinya karena produk-produknya terjual lewat belanja pemerintah. Kalau ini belanja pemerintah semuanya di 40% digunakan untuk menyerap TKDN, bahkan lebih, mungkin tahun berikutnya akan naik lagi, maka uang di negara ini akan beredar di negara ini dan yang mendapatkan masyarakat sendiri, UMKM sendiri, ya, dan itu tentu akan menguatkan ekonomi. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan lagi terlalu banyak menunggu ataupun menggantungkan diri pada produksi luar negeri, kecuali pada benda-benda atau produk spesifik yang memang tidak bisa diciptakan. Bangga buatan Indonesia, satu, kita mencintai bangsa kita mengakui bahwa kita mampu karena menjadi produsen, yang ketiga kita juga bisa menjadi konsumen, yang akhirnya mendorong ekonomi dalam negeri sendiri. Kita, mohon maaf nih adik sekalian ya, saya bawa ke Buleleng.
kalau nanti di Buleleng, makanya saya mendesak PBJ itu kalau bisa supaya mengembangkan secara maksimal sesuai perintah pusat dan provinsi e-katalog lokal, supaya belanja APBD semuanya berbelanja sebagian besar untuk produksi di lokal. Kalau uang APBD yang 2,1 triliun kurang lebih, ini 60% atau sekarang kan baru TKDN 40%, itu belanja di dalam daerah, di kabupaten sendiri, maka uang kan beredar di sini. Tapi kalau kita semua belanjanya online dan base camp dari vendor itu di luar, maka tentu uang akan terkirim ke vendor itu, tidak beredar di sini. Makanya akan ada pertumbuhan ekonomi yang kualitas dan ada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Di kita punya pertumbuhan ekonomi bagus di daerah, bahkan kadang sering melewati batas nasional, tapi secara real tidak langsung memberikan sumbangan kepada pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, karena uang yang beredar tidak di sini, hanya bertransaksi di sini menjadi catatan transaksi sehingga menjadi bagian dari kontribusi ekonomi, tetapi uangnya tidak di sini. Ini makanya kalau diterjemahkan lagi itu berdikari secara ekonomi sekarang seperti itu, nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Ya, nah untuk berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi akan tercipta jika kita memiliki kepribadian dan kebudayaan yang kuat. Makanya pidato-pidato beliau kan jangan jadi orang India, jangan jadi orang Arab, dan jangan jadi, dan begitu. Ya kan, harus jadi orang Nusantara. Ini kepribadian itu juga harus dikuatkan. Bagaimana kita bisa bangga buatan Indonesia kalau kepribadian kita rapuh terhadap bangsa dan negaranya. Jadi saya membaca ketiga ini saling dukung-mendukung. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, ini saling dukung-mendukung. Tidak bisa satu saja berkuat. Tidak mungkin merasa berdaulat tanpa intervensi kalau ekonominya lemah. Tak mungkin ekonominya akan kuat, berdikari kalau kepribadian karakter kita tidak mencintai dan bangga pada produksi dalam negeri. Jadi kesimpulannya, jika ketiga ini kita ingin wujudkan, maka adik-adik generasi muda dan pemimpin ke depan harus kuat dan bangga pada bangsanya. Otomatis gerakan kebijakannya pun akan menunjukkan kebanggaan pada bangsa dan negara. Kira-kira itu sih menurut saya ya. Baik. Terima kasih. Pak, itu menarik sekali. Ada 3 fondasi yang ditanamkan oleh Bung Karno, bagaimana beliau mengatakan bahwa kita harus menjadi bangsa Indonesia yang Nusantara. Bagaimana kita menjadi Nusantara kalau kita rapuh terkait dengan segala pengaruh yang ada dari luar? Kita tidak menutup mata Pak Sekda, bahwa memang saat ini gempurannya luar biasa. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Lili begitu ya. Bagaimana di Indonesia sendiri kalau kita ingin mengakses apapun itu sangat mudah. Kemudian apa yang harus dilakukan begitu Pak saat ini untuk bisa mewujudkan nilai-nilai itu? Ketiga nilai yang memang penting, kita rasa penting yang bisa kita aktualisasikan dari Bung Karno. Silakan Pak. Iya, saya sampaikan bahwa ajaran Trisakti itu satu dengan yang lain tidak bisa berdiri sendiri, ya, harus holistik. Keduanya saling memberi kontribusi, saling mengaitkan, saling sinergitas. Nah, di tingkat implementasi, di dalam dunia ini kalau kita ngomongin ketahanan, pertahanan keamanan dan sebagainya, itu kan ada HTHG. Berbicara tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, itu ada HTHG. Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Ini pasti ada. Kalau dulu sebelum ada IT seperti sekarang juga ada. Ya, produksi-produksi luar negeri dibombardir ke negara kita, lalu kita menggunakan merasa lebih enak, lebih efisien, lebih cepat, lalu kita bangga pada mereka. Passion kita berpakaian dulu lebih bangga pada mereka daripada yang kita miliki. Itu kan juga salah satu bentuk HTHG yang kita hadapi. Sebelum ada IT yang sedahsyat sekarang. Ada sih IT tapi tidak sedahsyat sekarang. Apalagi saat ini. Dengan IT yang dahsyat seperti ini perkembangannya,
tentu gempurannya lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Ya, kita sekarang sudah merasakan berapa banyak perubahan dari kebiasaan yang kita lakukan dulu. Ya, hal kecil dah sekarang. Kalau dulu orang buat mau bikin sembahyang di Bali, Banten tuh buat loh. Sekarang beli. Karena begitu makin kita ke IT, makin kita ke modernitas, apalagi sudah lewat postmodernitas, nah ilmunya Pak Metro. Itu pasti salah satunya kenapa kita berlari ke situ, karena kita ingin efisien, ingin cepat, ingin fleksibel. Gitu. Jadi ngapain lagi buat habisin waktu panjang? Lebih baik beli, kita bisa kerja menghasilkan uang lebih banyak dari biaya pembelian. Tetapi di sisi yang lain kita menjadi tertinggal. Yang bisa menjaga kultur itu hanya orang segelintir, karena tidak menjadi masif pada semua orang ya untuk membuat Banten gitu. Ini baru contoh kecil ya, baru Banten. Makanya disitulah pendidikan wawasan kebangsaan jadi penting. Kalau masalah perbantenan, kemarin Perjagat NATO bikin pelatihan tukang Banten, pelatihan kepemangkuan. Ini tetap saja harus dilakukan lebih masif lagi, tidak hanya pada pusat-pusat yang lebih besar skala kabupaten, tapi bisa juga sampai di simpul-simpul komunitas. Ya, ini ngomong baru kecil ya. Nah, kemudian kalau anak-anak muda saat ini, kalau sekarang bikin lomba tidak ada basis IT tidak laku. Ya kan? Kalau sekarang tidak ada basis IT-nya nggak laku. Kalau bikin lomba pasti ada kecenderungan itu. Makanya lombanya website. Kemudian ngirim hasil karya lewat video, YouTube dan sebagainya. Kalau misalnya kalau dulu kan kita bawa kaset gitu. Nggak laku, nggak menarik. Mereka pasti nggak ikut. Mau bikin kegiatan pendidikan pramuka, tidak ada basis IT-nya. Masih cari jejak kayak dulu, jalan-jalan tutup mata. Mungkin tidak semenarik yang diharapkan anak muda. Kalau sport gamenya kalau tidak ada IT-nya nggak laku. Sudah banyak tuh permainan tradisional anak kita yang ditinggalkan karena larinya berbasis IT. Ini pasti menjadi tantangan dan itu akan sangat membuat degradasi kepribadian masing-masing bangsa. Nah, inilah yang tugasnya PPWK ini. Ya, melakukan pendidikan-pendidikan seperti ini supaya tetap kita masuk di dunia IT tetapi kekuatan kultur tidak sampai terdegradasi dan bahkan membahayakan perpecahan bangsa dan negara. Mungkin itu yang perlu, tapi bagaimana caranya banyak contoh lah. Tadi sudah saya sampaikan, satu contoh kalau di kultur. Contoh lagi, dulu krematorium perdebatannya hebat, pertentangannya hebat. Sekarang dengan IT, dengan COVID, yang bersifat konvensional tidak bisa menjawab, lalu krematorium dibangun di beberapa sentra, cukup banyak, dan laris. Makanya satu hari bisa 15 jenazah itu Pak. Bisa diterima, ini kan ada perubahan nih. Kalau dulu kan pantang melakukan itu, sekarang menjadi biasa. Kalau dulu orang meninggal bahwa dia punya jasa besar pada kehidupan sosialnya adalah dengan ukuran seberapa banyak orang melayat. Sekarang malah cenderung tidak jadi ukuran. Apalagi COVID sangat merubah 180 derajat. Tidak boleh dijenguk malah. Malah keseternya sedikit. Malah pemilik jenazah dalam hal ini keluarga tidak mempersoalkan orang tidak melayat. Tidak menyesalkan jasa yang meninggal begitu tinggi, tapi yang melayat sedikit. Malah merasa lebih efisien. Bisa tidur lebih dini, punya kesehatan lebih baik yang menjaga, biaya lebih efektif, efisien. Jadi ada pertimbangan simplisitas begitu, efektif, efisien. Ya, karena sudah dipengaruhi, tiap hari melihat dipengaruhi oleh informasi dari luar. Tapi ingat bahwa, kalau tidak salah dalam sebuah tulisan ada itu, 80% informasi di medsos itu adalah sampah gitu kan.
20%-nya baru bisa digunakan untuk menjadi bagian dari pembelajaran yang baik. 80% itu sampah, dan sampah cenderung meracuni. Walaupun di sisi yang lain, kalau aktivis sampah, sejak ngomong ini adalah pupuk. Tetapi dalam dimensi yang lain, sampah dianggap sebagai meracuni, karena akan mengotori bahasanya. Tapi kalau sampah dikelola dengan baik, maka dia menjadi pupuk yang menyuburkan. Sekarang kemampuan kita lebih bijaksana untuk menerima informasi yang sampah 80% menjadi pupuk buat dirinya, bisa bikin maju, bisa lebih kuat. Kan ada tuh share-share video. Kalau bisa jangan dicontoh ini ya, gitu. Tapi share video yang sangat tidak bagus. Nah, jika kita melihat itu sebagai pupuk, maka ini adalah referensi untuk mencegah, mengantisipasi diri tidak masuk ke lubang seperti itu. Tetapi kalau kita salah ngelola informasi itu, maka kita justru menjadikan itu sebagai referensi contoh untuk melakukan hal yang sama. Saya tidak membayangkan bahwa cara mencuri yang efektif itu begitu loh. Ini jadi, maka dia malah dididik untuk menjadi seperti yang disajikan di dalam informasi itu. Tapi dalam dimensi yang lain, saya harus antisipasi. Jika ada pencuri model begini, saya antisipasi dari awal. Jangan sampai kejadian. Ini akan berbeda, maka dari itu yang perlu dididik adalah bukannya mereka menghindari informasi yang saat itu, atau menghindari informasi yang bersifat sampah tadi 80% di medsos, tetapi kecerdasannya, ya, atau yang sering bahasanya literasi digitalnya harus ditingkatkan. Jadi literasi digital kita kuatkan, akan lari juga kepada Trisakti Bung Karno tadi, kepribadian yang kuat dengan kebudayaan, menjadi lebih mandiri secara ekonomi, punya kedaulatan dalam hal politik, negara dan bangsa. Jika komunitasnya lebih luas menjadi komunitas bangsa, maka dia akan menjadi kedaulatan politik yang kuat. Ya, gitu ya. Saya pikir itu mungkin di kampus bisa lakukan, di sekolah bisa lakukan, di komunitas bisa lakukan, di forum-forum bisa dilakukan. Kalau kita bergerak sinergis bersama, maka akan tercapai. Stressing saya terakhir adalah saat ini kita memang yang paling dibutuhkan untuk bergerak adalah berkolaborasi. Buat yang saya analisa, pelajari sendiri ya secara pribadi, pandangan pribadi, harus kolaborasi. Masa kompetitif sudah dulu, masa kooperatif setelah itu, dan sekarang kita masa kolaborasi. Kalau kita masih kompetitif, maka kita akan lemah, karena tetangga sebelah sudah berkolaborasi. Kalau kompetitif biasanya kan hasilnya menang kalah, ya Pak Dea. Kalau kita kompetisi menang kalah, saya dengan Pak Bagus menang apa saya kalah menang. Itu kompetisi. Kalau kooperatif kerjasama, bekerja sama aja, tapi berdua. Sementara orang lain sudah berkolaborasi, multidimensi, multi komunitas, multi komunal, multi kelompok, multi grup, multi sistem. Dan kita udah lihat sekarang, siapa yang berkolaborasi, dia yang paling cepat besar. Ya, lihatlah online, lihatlah Grab, dengan siapa mereka kolaborasi. Lihatlah Gojek, dengan siapa mereka kolaborasi, berapa banyak elemen dia aja. Makanya kalau dulu kan kita terkenal dengan nama kerjasama bilateral antar negara, kerjasama multilateral, lebih dari 2 sudah multilateral, kerjasama regional. Sekarang regionalnya sudah lebih dipecah lagi menjadi kolaborasi. Kok ada negara tidak ada di kawasan Asia Tenggara kok ikut ya? Nah, kalau dulu kan kawasan Asia Tenggara, kerjasama, kawasan Asia Pasifik, FATA dan sebagainya. Jadi sekarang enggak lagi. Siapa yang bersedia? Dulu masih membedakan. Wah ini dari kerjasama dengan negara yang liberal, ini dengan sosialis, yang ini tidak cocok. Lalu sekarang hampir tidak lagi mempersoalkan itu. Semua negara, semua bangsa bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Di kita mungkin akan sama juga. Kalau masih kita kompetisi, setiap harinya lihat keburukan orang saja, lalu kita lupa berkolaborasi, Anda akan ditinggal. Baik. Sekian, terima kasih. Menarik ya. Saya rasa Pak Sekda ini adik-adik udah pada mempunyai banyak pertanyaan ya. Tapi saya punya waktu 5 menit. Iya, saya punya waktu 5 menit lagi. Sebelum saya ke Pak
Maitra dan juga Pak Lili, saya mau persilakan untuk adik-adik di sini yang ingin bertanya langsung kepada Pak Sekda Kabupaten Buleleng selaku Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Saya silakan untuk adik-adik di sini yang di belakang, di sebelah kiri, satu orang saja mungkin ya yang bisa diterima ya, karena memang waktu Bapaknya sangat mepet. Silakan sebutkan nama dan langsung ke pertanyaan. Baik. Ya. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Nama saya Thomas, saya selaku Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Panji Sakti. Saya langsung aja karena menyingkat waktu. Tadi Pak Sek sempat saya mendengar ada 3 kali menyampaikan kepribadian dan kebudayaan. Kita tahu bersama bahwa Soekarno telah wafat, tetapi filosofi beliau hidup sampai sekarang. Saya bawa ke Kabupaten Buleleng. Di Buleleng, nama saya Thomas, mungkin bukan Made, bukan Ketut, tapi saya bukan penumpang gelap. Saya mempunyai KTP di Buleleng, saya hidup di Buleleng 22 tahun. Banyak hal yang saya pelajari dan banyak hal yang kita ketahui bersama, bahwa akhir pimpinan kita di Buleleng selalu di penjara. Jujur Pak, saya sebagai anak muda Buleleng, saya malu. Mungkin pejabatnya nggak malu. Dia berpose dengan rompi dan lain-lain sambil selfie senyum, nggak malu. Kami anak muda Buleleng sangat malu. Akhir dari ini, kata Bapak tadi kolaborasi. Kami anak muda Buleleng ingin sekali berkolaborasi. Teristimewa kami kaum intelektual yang belajar di ruang pendidikan universitas, baik di Panji Sakti maupun di Undiksa. Kenapa demikian? Banyak sekali regulasi-regulasi, aturan-aturan yang terjadi yang menjadi kekosongan pejabat maupun broker-broker yang bergaya pengusaha yang masuk merusaki tatanan kebudayaan Buleleng. Leluhur kita bukan leluhur seorang korupsi, tetapi banyak sekali kejadian-kejadian ini yang terjadi. Kami malu Pak, kami malu. Maka regulasi yang dilakukan baik di dalam pemerintahan, kami inginkan agar kolaborasi mahasiswa ikut di dalamnya Pak. Kami ingin mengawal itu semua Pak. Baik. Supaya pimpinan-pimpinan kita tidak berakhir di penjara. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Pak Thomas, kami mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan kita langsung tanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Thomas. Saya rangkum ya, saya sederhanakan terkait dengan apa yang disampaikan kolaboratif begitu ya. Jangan sampai nanti kolaborasi ini dijadikan celah untuk menyalahi regulasi yang ada. Seperti itu ya Pak Thomas ya. Dan bagaimana melibatkan mahasiswa dalam setiap apapun kegiatan untuk termasuk regulasi tersebut. Bapak silakan tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih. Kolaborasi ini kalau kita lihat dalam perspektif masa depan dan positif adalah menguatkan semua sistem dimensi. Kalau kita melihat dalam perspektif negatif, maka dia diterjemahkan menjadi semacam KKN. Setiap pisau kehidupan itu punya makna ganda, bermata dua. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang saya maksud di situ berkolaborasi untuk saling menguatkan. Contoh misalnya, Panji Sakti sendiri tidak akan kuat kalau tidak mau berkolaborasi. Kalau menganggap perguruan tinggi lain sebagai saingan, dia akan kesendirian. Pasti akan ke Pemda, ke universitas lain, kerjasama dengan komunitas, dengan kalau pertanian dengan ke petani, menguatkan UMKM dan sebagainya. Makanya perspektif yang saya maksud kolaborasi adalah saling menguatkan. Tetapi kalau tadi berkolaborasi bersama, kemudian di situ ada kompetitif, ada kerjasama, ada kolusi, maka ini yang saya maksud sebagai dalam perspektif negatifnya.
Setiap hal itu pasti ada dampak dan manfaat. Kalau manfaat yang positif, dampaknya cenderung negatif. Nah sekarang yang harus anak-anak muda pahami bahwa yang kita kembangkan kolaborasi, dorong dong supaya anak muda lebih banyak berperspektif positif dalam berkolaborasi. Mereka menguatkan dirinya, menguatkan komunitasnya untuk bisa kontrol pemerintah. Bagus itu. Tetapi kalau misalnya menguatkan kolaborasi antar mereka lalu menjadi terorisme, ini juga tidak bagus. Karena terorisme juga berkolaborasi. Makanya pencegahan terhadap terorisme juga harus berkolaborasi. Tidak mungkin polisi sendirian. Bagaimana dapat informasi langsung dari rakyat kalau sendirian? Pasti akan ada kolaborasi dengan masyarakat, dengan komunitas, tokoh-tokoh. Gitu. Jadi maksud saya kolaborasi seperti itu. Bisa jadi kolusi, bisa dalam kolaborasi karena melibatkan banyak orang dia menjadi kolusi. Tetapi yang saya maksud di dalam kolaborasi ini adalah dalam perspektif saling menguatkan dalam kehidupan kebangsaan. Gitu ya. Jadi yang kedua saya juga sedikit klarifikasi bahwa tidak semua mantan Bupati Buleleng terpenjara, Pak. Jadi mohon maaf nih. Sekali ya, tapi yang lain yang sebelum yang 2012 belum ada yang jadi terpenjara. Mungkin karena sistem kenegaraan, sistem hukum dan sebagainya. Jadi yang sebelumnya sih belum pernah saya lihat. Nah kemudian kalau bisa kita ke depan lebih baik. Yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa kalau boleh sih kita ini kalau memiliki kepribadian yang baik dengan kebudayaan yang baik maka harusnya menghargai pemimpin gitu. Bukan menghargai pemimpin tidak boleh mengkritisi. Kita harus bisa menghormati. 10 tahun orang mengabdi memimpin daerah, masa semuanya buruk sih? Masa kesalahan satu kemudian jadi masalah hukum kemudian langsung tidak punya kebaikan sedikit pun. Dalam perspektif ingin jadi lebih bijaksana, siapapun mantan pemimpin harusnya dihargai. Ya, dalam dimensi yang lebih baik. Walaupun pada saat tertentu dia harus berhadapan dengan masalah hukum untuk dirinya sendiri, tetapi dalam perspektif anak muda akan melihat ada nilai-nilai baik. Saya contohkan Bung Karno yang kita sekarang katakanlah banyak memuji dan sebagainya. Di menjelang akhir juga sejarahnya kelam kan yang kita ketahui. Tanpa Bung Karno tidak ada Indonesia loh artinya. Bukan berarti mengkultuskan Bung Karno. Karena pada saat itulah negara ataupun alam semesta menciptakan seorang Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan. Mungkin kalau ada yang lain tidak 17 Agustus ya. Atau mungkin baru kemarin kita merdeka, nah sebagainya. Itulah alam mengaturnya. Dalam dimensi itu kita memberi penghargaan. Kita menghargai pemimpin-pemimpin kita. Terlepas di luar itu ada kelemahan pasti, karena manusia. Karena mereka memang tidak akan pernah sempurna. Sehingga setiap pergantian pemimpin, kita tetap melihat perspektif baiknya di mana. Baik. Saya pikir itu yang perlu dibangun kembali. Karena kalau sudah di bermedsos, apalagi yang hoax, sudah nggak ada benarnya. Sebaik-baik orang kalau sudah dibikin hoax tidak akan pernah baik. Jadi tidak punya nilai kebaikan. Ya, Dan baik. jika adik-adik sekalian hanya mengembangkan keburukan, maka kita juga tidak memiliki nilai kebaikan. Baik. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus, soalnya ketua TPID Pak, tim pengendali inflasi daerah. Mengendalikan inflasi sebelum raya Galungan supaya tidak sampai terjadi lonjakan harga yang tinggi dan sebagainya. Ya, kira-kira itu. Ya. Mohon maaf. Saya senang sekali karena saya lahir dari aktivis kampus. Kalau maunya 2 jam bersedia, Ya. teman. Waktunya habis ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ya. saya lagi mohon maaf Baik. dengan sangat ya. Saya mohon izin. Iya baik. Terima kasih Bapak atas segala pemahaman yang diberikan kepada kami tadi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak ya. Salam sehat selalu. Kami tunggu nanti untuk dialog selanjutnya Bapak. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gede Suyasa. Ya, kita kembali lagi untuk yang akan bertanya nanti kalau memang masih ada waktu kita akan buka lagi. Tapi tadi ada yang menarik bahwa memang perspektif ada di dua mata pisau, Pak. Ya kan? Tadi Pak Sekda juga mengatakan berkali-kali bahwa memang sebagai seorang generasi muda jangan hanya melihat dari buruknya saja, tapi bagaimana kita menggali dari nilai-nilai baiknya. Bapak dari selaku akademisi pendidikan melihat fenomena ini apa
apa sebenarnya yang terjadi Pak? Apakah memang yang salah adalah kepribadian anak-anak sekarang atau memang tidak bisa menyaring hal-hal yang baik, atau mungkin memang ada salah pemahaman dari segala sisi yang memang mereka potret dari media sosial ataupun dari fenomena yang ada? Terima kasih. Ya, adanya pemikiran seperti itu, pemahaman kan mulai dari pikiran, kemudian pikiran itu terwujud dalam kata-kata dan itu kemudian menjadi tindakan, kan gitu. Adanya seperti itu karena belum lengkap, belum holistik pemahaman terhadap situasi. Nah, jika dikaitkan dengan kepemimpinan Bung Karno, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Karena seperti saya katakan tadi, Bung Karno mampu mensintesakan segala pemikiran yang ada. Kemudian beliau mampu menyampaikan apa yang dipikirkan. Beliau mampu menyemangati orang. Kemudian beliau mampu gandrung meminta persatuan. Nah, itu belum lengkap dipahami oleh kita semua. Termasuk beliau mampu memahami karakter masyarakatnya. Kemampuan seperti itulah yang tadi saya sebut melahirkan Pancasila, itu puncak kepemimpinannya. Dan termasuk juga Trisakti tadi. Itu kan kalau Pancasila betul-betul diterapkan, Trisakti itu akan terwujud gitu. Nah, kalau kita ingin menghindari itu, hanya berada sepihak melihat jeleknya saja, kebaikan orang dilupakan, pahamilah secara holistik persoalan itu. Kalau sudah memahami secara holistik, sebagaimana Bung Karno memahaminya, pikiran, ucapan, dan tindakan kita tidak akan menjudge kelemahan orang saja dengan tidak memperhatikan kebaikannya. Gitu. Baik, Ya. Baik Pak Gede, terima kasih atas tanggapannya. Pak Lili, ini menarik Pak, terkait dengan bagaimana kita juga, kalau kita berbicara Bung Karno juga manusia, kita tidak mengkultuskan beliau begitu ya. Ada juga beberapa hal yang memang menjadi kontroversi pada masanya. Tapi bagaimana dari FKUB, mohon maaf, dari Forum Pembauran Kebangsaan sendiri melihat ini agar ke depan nanti kita mulai bisa memproyeksikan paradigma-paradigma apa yang harusnya kita ambil untuk kita aktualisasikan. Silakan Pak Lili. Baik, terima kasih. Dari beberapa waktu lalu saya sering berkata, ketika menjadi ketua KNPI Buleleng, ketua AMPI, saya selalu berkata bahwa pemimpin itu adalah manusia. Yang kita harus hormati, hargai adalah ajaran-ajarannya, yang mampu kita jadikan dasar untuk melangkah ke depan agar bangsa dan negara kita menjadi lebih bagus. Sama halnya dengan Pak Harto. Pak Harto sekarang dimaki-maki, dicaci maki, kemudian dijelek-jelekkan dan lain sebagainya. Padahal beliau juga adalah seorang pemimpin bangsa yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini Bapak Bung Karno. Tetapi ya namanya kembali manusia, pasti ada kelemahan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Mari kita hargai, hormati, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sekda itu. Kita hargai, kita hormati pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah, baik itu di Kabupaten Buleleng maupun di kabupaten bahkan sampai provinsi yang lainnya. Jadi saya selalu tekankan itu kepada semua teman-teman ketika saya berbicara seperti itu. Nah, ada satu hal yang menarik adalah ke depan ini bagaimana kita menjaga sebuah kolaborasi yang baik antar internal kita, baik dengan pihak universitas, dengan forum-forum yang ada, dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Kita perlu berkolaborasi untuk bagaimana mendukung upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin kita di Kabupaten Buleleng ini. Saya sangat hormat dengan Pak Mitre karena beliau dari dulu pemikiran-pemikirannya sangat tajam, walaupun saya tahu beliau bukan orang Buleleng asli, tetapi pemikiran beliau untuk Buleleng ini luar biasa, tajam dan menyemangati kita semua untuk bersama-sama membangun
Kabupaten Buleleng yang kita cintai ini. Saya kira Baik. itu. Terima kasih dan mohon maaf sekali untuk adik-adik yang akan bertanya karena memang waktu sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti mungkin kita bisa berdialog lagi di kesempatan lainnya dengan topik-topik yang berbeda. Namun sebelum saya tutup, terakhir mungkin Pak Gede Metre bisa, Pak Dokter bisa memberikan closing statement untuk generasi muda untuk mewujudkan Bali era baru. Ya, kita berapa menit ini mudah-mudahan saya bisa merangkum. Ya. Begini, untuk mewujudkan, mengaktualisasikan pemikiran Bung Karno yang saya sebutkan tadi, saya ingin bersama-sama Anda, bersama dengan Jos Groban. Saya berdiri ya, meskipun suara saya tidak bagus. When I'm down and down my soul so weary, ketika aku terjatuh dan kemudian jiwaku rapuh, tadi disebutkan rapuh. When trouble come and my heart, lanjutkan, burden be, ketika kesulitan datang dan hatiku merasa terbebani. Lanjutkan. Then I'm still and wait here in the silence. Dan kemudian aku terpaku menunggu dalam diam. Lanjutkan. Oh, kok tidak ada yang melanjutkan? Till you come and sit a while with me. Akhirnya engkau datang, duduk mendampingiku. Lanjutkan sedikit lagi. You raise me up. Lanjutkan. So I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. Gitu. Engkau menyemangatiku supaya bisa berdiri di atas gunung. Engkau menyemangatiku supaya bisa berjalan di lautan badai. Lanjutkan, tidak ada yang melanjutkan. Kok tidak ada yang melanjutkan? I am strong when I am on your shoulders. Aku menjadi kuat ketika bersandar di bahumu. You raise me up to apa? To more than I can be. Engkau menyemangatiku lebih dari aku yang bisa lakukan. Itu yang dirasakan oleh warga Indonesia, kemampuan Bung Karno menyemangati seluruh warga Indonesia. Om Santi, 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 Om. Luar biasa semangatnya ya, dan anak-anak muda di sini tidak boleh kalah ya dengan beliau yang luar biasa semangatnya dan juga pemikiran-pemikiran kita ke depan harus lebih tajam dari beliau. Mohon maaf Pak, kami menyaingi Bapak. Baik, terakhir dari Pak Lili, Aji silakan Ji, closing statement untuk mewujudkan Bali era baru. Baik, terima kasih. Saya hanya menyampaikan 1-2 patah kata berupa yel-yel, yaitu Buleleng bangkit, Indonesia maju. Siap? Adik-adik mahasiswa? Baik, ayo angkat tangan kanan di atas. Buleleng, yang keras dong. Buleleng bangkit, Indonesia maju. Yuk semangat. Buleleng, Indonesia, Buleleng, Indonesia. Terima Luar kasih. biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan akhirnya terima kasih untuk narasumber kami, ada Bapak Dr. Andus Gede Made Metre MSI dan juga Pak Ide Bagus Lili Sudirga. Terima kasih ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tetap merdeka. Dan sebelum saya pamit, ada kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, benang merahnya sedikit saja. Dari perjalanan Bung Karno, tentu kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa mengadaptasi semua nilai-nilai baik Bung Karno untuk mewujudkan Bali era baru.
Saya Rizka Desiandra, selamat siang dan sampai jumpa.